beliau menyatakan, aku menangis walaupun hanya sedikit, yang disebabkan daripada perasaan takut hati kepada Allah. Maka itu lebih aku rindukan, yang aku senangi, timbang aku bersedekah 1.000 dinar. Artinya sahabat itu menilai perasaan takut di dalam hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada murka Allah, takut kepada laknat Allah, takut kepada sisa dan adab Allah, yang memunculkan, menimbulkan tangisan terhadap diri mereka. Itu lebih berharga, itu lebih bernilai timbang bersedekah dengan 1.000 dinar. Bersedekah 1.000 dinar mudah dilakukan bagi siapapun yang mempunyai harta, bagi siapapun mempunyai kemampuan, mudah, hanya sekedar mengeluarkan harta. Karena itu termasuk daripada amal sholih. Menyedekahkan, memberikan harta, menginfakkan harta itu termasuk daripada amal sholih. Tapi ketika seseorang merasakan takut kepada Allah sampai meneteskan air mata, itu termasuk daripada amal batin, amal di dalam hati. Dan sekaligus mereka menemukan rasa di situ, kedekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa itu yang tidak bisa didapat di dalam amal zahir, di dalam sedekah yang dikeluarkan. Sehingga Abdullah bin Umar menyatakan, aku takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai meneteskan, memunculkan air mata. Lebih kurasakan kenikmatannya, keutamaannya, kelebihannya ketika aku bersedekah 1.000 dinar. Karena orang yang bersedekah dengan 1.000 dinar itu dia harus melawan nafsunya, nafsu pelitnya, nafsu pikirnya, nafsu bakhilnya. Tetapi menangisnya hati serta karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan tetesnya air mata itu luar biasa berharga, luar biasa bernilainya dalam pandangan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wa riyan Hanzalah qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawa'asna ma'izatan raqqat laha al-qulub wa raqat minha al-'uyun wa 'arafna anfusana. Kata sahabat Rasulullah yang bernama Hanzalah, di suatu ketika kami duduk berkumpul bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada ketika itu Rasulullah memberikan nasihat kepada kami, kepada ketua, yang menjadikan hati kami merasakan hancur, rokat lahal itu, kami menjadi lunak, dan menyebabkan air mata menetes. Dan menjadikan kami sadar kepada diri kami sendiri, wa'arafna anfusana, kami sadar. Itu Rasul mengingatkan akan siapa diri kita sebenarnya di hadapan Allah. Kita yang penuh dengan dosa dan kesalahan, kekurangan,
tidak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya dan kita tidak berarti tidak bernilai apa. Jadi kita hanya sebagai hamba yang lemah, tidak ada berdaya, tidak ada kuasa, hina, jahil, serba kekurangan. Ialah Allah yang bersifat dengan kesempurnaan, maha kuasa, maha tinggi, maha mulia, maha mengetahui, dan maha segalanya. Sadar diri, kalau menangis. Sahabat itu ketika diingatkan Rasul, mereka meresapi dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Kalau kita resapkan diri kita, apa nikmat Allah, apa kebaikan Allah, siapa? Kalau anak pahala, kalau kau anak cakap-cakap, kalau kau anak bina-binanya, membaiki membangun siapa kita? Nah, itu ujar Hamzalah, sahabat Nabi tadi. Kami dinasihati baginda Rasul. Rasulullah itu maraja'tu ila ahli pada min al-mar'ah wa bainana hadis dunia. Wa nasitu ma kunna alaihi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku beli ke rumah, lalu bini memalaki. Bini memalak, terjadilah di situ pembicaraan tentang dunia. Kalau kisah bini mengambil apa? Lalu ujar Hamzalah, aku kan ingat lagi apa yang menasihatakan Rasul sampai kami pada ketika itu menangis dan kesalahan gara-gara benda dunia. Gara-gara benda dunia ingat lagi di akhirat dia harta akan benda apa kan mengesahkan dalam dunia, harta wanita, jabatan, kedudukan, kehormatan, macam gara-gara benda dunia. Lalu kita aja deh, gara-gara benda dunia kalian baca lagi pikir stop deh. Kira macam pemilu, dari itu berpikir Quran contoh. Nah, jadi berpikiran gara-gara pikiran dunia itu akhirat itu lalu satu pikiran kami itu. Jadi dalam sholat panggilan waktunya ini sangat macam. Waqat tapi dunia sampai kami dalam sholat terlalu dalam menceritakan tentang dunia itu. Kisah kemana-mana kan. Maka pendernya itu satu dua, kemana-mana pendernya sampai muncul kan, apa-apa kisah. Coba tatakan tumakun Nabi habis itu karena tadi mendapat ilmu daripada Rasulullah, nasihat peringatan daripada Rasulullah. Ngarang ilmu sudah ada, imbang ada lagi benda dunia, lalu ingat pulang di nanya Allah, ingat pulang non akhirat tadi. Ingat pula apa kan kita katakan lagi tadi, ingat pula. Nah ini. Faqultu fi nafsi qad nafaqtu haitsu tahawwala anni ma kuntu bihi min al-khawfi wa ridha. Maka jangan salah aku sampaikan kepada diriku sendiri. Munafik aku. Dan munculnya kenapa bujur? Karena terombahnya perasaan yang didapat di ketika Rasul meringatkan, menasihati. Nah pada ketika itu menimbulkan rasa takut kepada Allah,
yang menimbulkan sampai hati merasa lunak dan hancur. Telah berobat, lupa, disebabkan karena membicarakan tentang dunia. Munafik apa? Nah, fakalastu ja'altu unadi, lalu aku keluar rumah. Dan pada ketika itu aku berseru, bersuara, berucap, nah Pak Hanzalah, munafik si Hanzalah nih, memadahkan ini si sholatnya, munafik Pak Hanzalah nih. Faqala afastaqbalani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada ketika itu sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melihat keadaan Hanzalah seperti ini, masih dewan, apa sholatnya kepada munafik. Faqala kalla lam yunafiq Hanzalah. Jadi dia Abu Bakar Siddiq, ada munafik Hanzalah, ada munafik. Maju kita, maju. Benar belum ya? Nanti kan. Lalu kalau diperhatikan lagi nanti sampai yang buruk. Oh, komentarnya, apalagi rupiahnya. Kata, dua kata, tiga kata, apa? Pandai dari ini. Nah ini. Nah jadi munafik yang Hanzalah karena merubahnya perasaan yang didapat ketika nasihat yang disampaikan Rasul yang menjadikan hati itu merasa takut kepada Allah. Pada saat Rasulullah wa ana aqulna fa Hanzalah, pada ketika itu aku menemui Rasulullah. Dan Rasulullah nyaman menemui Rasulullah. Iya Rasulullah. Ada sini. Pada ketika itu ujar Hanzalah, aku menyampaikan kepada baginda Rasul, munafik Hanzalah. Faqala Rasulullah kalla lam yunafiq Hanzalah. Itu ujar Nabi kada Hanzalah kada munafik. Faqultu ya Rasulullah, lalu ujar Hanzalah, wahai baginda Rasulullah, kun ma'indaka, di waktu kami tahun bahwa astada ma'izatan, biar semalam menyampaikan nasihat kepada peringatan, wajilan min qulub wa darabat min al-uyun wa arabna anfusana, nasihat peringatan yang menjadikan hati kami takut kepada Allah, menjadikan mata kami menangis, menjadikan kami sadar. Farja'tu ila ahli wa akhadna bi hadis dunya wa nasitu ma kunna annaka alaihi. Lalu bangun boleh ke rumah, lalu memendar dunia, berkisah dunia, pendar macam-macam bandingan taki, sampai sampaikan itu bandingan taki, sampai nasihatkan tadi. Maqala sallallahu alaihi wasallam, menurut Nabi ya Hanzalah, ya Hanzalah, la'annakum kuntum abadan ala tilkal halah la safahatkumul malaikah bil tariq wa ala firashikum. Wahai Hanzalah, jika seandainya kalian selalu berada dalam keadaan seperti hati kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, menjadikan hati merasa lunak, hancur karena takut kepada Allah, maka niscaya malaikat senantiasa menyalami kalian di jalan, di waktu kalian berbaring di jalan, di waktu
dia berada di tempat pembaringan hari disalami malaikat. Artinya apa? Ada derajat tikam pada ketika itu. Ketika hati merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu derajat malaikat. Karena kadang mungkin malaikat menyalami kepada orang yang artinya berada di level itu. Maka itu ketika seseorang munajat di tengah malam, ingat kepada Allah, ingat kepada dirinya, tafakur, renungkan, memikirkan segala kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, kehebatan Allah, kekuasaannya, renungkan segala sifat kesempurnaannya, renungkan dirinya hamba yang tidak berarti apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tidak kuasa, tidak berdaya, lemah, hina, rendah, kecil, tidak ada artinya, sampai meneteskan air mata. Itu tanda Rasul orang itu telah disalami oleh malaikat. Jadi tanda orang itu disalami oleh malaikat, hanya menjadi lunak, hanya menjadi takut, hancur perasaan hatinya, sampai tidak merasa memiliki siapa-siapa lagi, bahkan dirinya pun tidak ada. Dia rasakan memiliki dirinya, yang diingatnya hanya Allah Subhanahu wa taala, sampai berada air mata. Itu tanda dari orang itu disalami oleh malaikat pada Lailatul Qadar. Ulama mendapatkan istimewa potongan Lailatul Qadar itu. Pada malam itu tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim. Malaikat turun. Ribuan malaikat, jutaan malaikat turun ke dunia. Jadi Rasulullah bila orang disalami oleh malaikat pada malam hari itu ya, meneteskan air mata, mengucapkan air mata. Nah, jadi perasaan takut itu wahai Rasulullah, kalau seandainya selalu berada di hati kalian, menjadikan hati kalian selalu ingat kepada Allah, kalian akan disalami oleh malaikat di jalan, di pembaringan kalian. Artinya kamu naik derajat kepada derajat malaikat yang senantiasa taat kepada Allah. La ya'sunullaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah dan melaksanakan segala perintah Allah, mulia ini. Walakin ya Rasulullah saat dan wasa'at. Tapi hati nak saya itu ya Rasulullah wayah-wayah, jarang-jarang, waktu demi waktu. Jarang ya Rasulullah. Ketarusan kayak itu ya Rasulullah. Faidan kullu ma warada fi fadl ar-raja'i wal bukai wa fadl at-taqwa wal wara' wa fadl al-ilmi wa madammat al-amni fa hadhihi dilalatu 'ala fadl al-khawf. Karena jumlah dzalika muta'alliqatun bihi imma ta'alluq as-sabab atau ta'alluq al-musabbab. Karena itulah segala sesuatu yang menerangkan baik Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul riwayat dari para sahabat tentang keistimewaan mengharapkan hati kepada rahmat Allah, keistimewaan tentang rasa takut kepada Allah, perasaan hati sampai menangis mengharap rahmat Allah, menangis meneteskan air mata, dan keistimewaan orang yang bertakwa, menjaga diri daripada perkara yang syubhat dan haram, keutamaan orang yang berilmu. Sebaliknya dicelanya seseorang yang merasa aman dirinya daripada adab Allah, siksa Allah, istidraj Allah pada sahabat. Maka itu semua menunjukkan atas keutamaan rasa takut hati kepada Allah.
Karena bila sudah hati rasa takut kepada Allah, timbul menangis. Kalau hati sudah takut kepada Allah, timbul sesudah itu mengharap kepada rahmat Allah. Karena hati takut kepada Allah, ada wanita anak menggawi mengambil mengharap mengsukat air. Ya. Karena keseluruhan itu berkaitan dengan rasa takut. Kalau sudah wafat di hati ada rasa takut dan Allah Ta'ala, baguslah. Bini tentang bangun kalah atau Allah siksa Allah kalau neraka. Wanita laki lah. Aduh, wanita main laki lah. Wanita main laki mau tampuk lah. Wanita dengan maling kalau laki lah. Aduh, takutan langsung neraka apa? Itu. Tapi bila bini kalau takutan mau neraka, kalau takutan mau siksa neraka takutan Allah Ta'ala. Dan laki, wanita kan walaupun nah, dulu pembacaan tadi kan menolak memolitan. Jadi dulu pembacaan apa kan tadi? Doa lawan laki masuk neraka. Apa kan wanita lawan aku? Neraka apa mulai aja. Nah, ini kan kalau membahas nasihatnya. Nah, ini kan kalau takutan dulu hati kita. Maka jadi Rasulullah la yasni sanin wa huwa mu'min. Wala yasliku sadiq wa huwa mu'min. Orang itu ada imannya tak Allah Ta'ala dan siksa hajat Allah. Ada anak berjujuran, ada anak pembuat zina dan maksiat-maksiat yang lain ada yang ngomongin laki, ada yang misalnya laki, ada ini itu ada ini. Kalau takutan mengasihi Allah Ta'ala. Apalagi Rasulullah banyak Bina-bina umat pun itu buat Allah Ta'ala menerapkan. Kenapa? Banyak yang berhakar lawan hati. Nah, misalnya adalah Aduh, ini pemahaman hendak mengacau-acau laki pada mati jadi lagi. Kemudian buatnya Aku jadi tantangnya, neraka di tantangnya, ada kegunaan ini. Pada dia yang apa aja. Nah, jadi orang bilang takutan, mesti berani, mesti minder, mesti menjauh. Orang takutan, mau neraka, mesti menjauh, minder, tapi neraka. Macam membawa seorang neraka itu dijauhi, tinggalkan. Jangan dikubur dan disiksa, dan kubur dan diadab, ya Pak. Aduh, ini makan kurang, aduh, ini membawa duit kurang, buka. Kalau sebenarnya bawa kabur duit kurang, aduh, ini tanggung jawab berat. Cuma itu bangnya, ada takutan mau mati. Ya jualan hari, merasa hidup selawasan kalau tidak. Sudah merasakan mati itu wani kayak bayanu anna afdala wa ghalabatul khawfi aw ghalabatul raja aw i'tidaluhuma. Penjelasan apa yang sesungguhnya lebih utama. Apakah lebih utama dikuasai perasaan takut kepada Allah ataukah perasaan dikuasai pengharapan kepada rahmat Allah, atau keseimbangan antara dua perasaan? Lebih utama rasa takut kepada Allah, lebih utama rasa harap kepada Allah, atau harus seimbang? Bagaimana? Ailam anal akhbar fi fadlil khawfi war raja faqad kasurat wa rubbama yansurun nasiru ilaiha bi'aqalihi syakkun bi anna al-afdala ayyuhuma. Wa qala al-qail al-khawf afdalu am ar-raja su'alun fasid yudahi qawl al-qail al-khubsu afdalu am al-ma wa jawabuhu ayyuqal al-khubsu afdalu lil jadi wa innama afdalu wal ma afdalu lil aqsan. Wa in istama'a nusila ila al-aqlab bain kana al-ju'u aglaba wal khubsu afdalu
wa kana aqsu aghlaba fal maqbul wa ini stawaya faqama mutasawiyan wa hadha li anna kullama yu'adu lil maqsud fadluhu yunsaru bil idafati ila maqsudi la ila nafsi. Ketahuilah sesungguhnya apa yang disebutkan periwayatan daripada Rasulullah, hadis yang dinyatakan oleh baginda Rasul, berita yang diterima daripada pernyataan para sahabat tentang keistimewaan takut kepada Allah ataupun mengharap kepada Allah itu sangatlah banyak. Kemudian orang yang membaca hadis-hadis itu, orang yang merenungi itu kadang-kadang membuat menjadikan keraguan-keraguan di dalam hatinya, apakah lebih utama pengharapan ataupun takut kepada Allah? Di mana di antara dua hal ini, dua perasaan yang lebih utama? Mana? Kata-kata seseorang yang menyatakan ketika dia bertanya, apakah perasaan takut lebih utama ataukah perasaan harap kepada Allah lebih utama? Pertanyaan seperti ini pertanyaan yang dinyatakan yang menghasilkan pertanyaan yang lanjut, soal pasif lanjut. Di mana kelanjutannya? Nah, ini diumpamakan, digambarkan serupa sama dengan pernyataan orang yang menyatakan roti itu lebih utama, apakah air yang lebih utama? Nasi kan yang utama, banyu kan? Nah, ini pertanyaan yang konyol bahasa kita. Nah, ini pasti tuan Ustaz artinya. Jawabannya gimana? Ayo qala, dijawab al-khubsu afdalu lil ja'i. Nasi roti itu lebih utama untuk melapar. Wal ma'a afdalu lil atsan, bagi orang haus yang utama banyu. Orang tanya sudah. Jadi kan pasti apalagi ya haus minum. Mau minum sudah, lapar makan. Nah, kalau seandainya dua hal itu tergabung, lapar dia, haus dia, nah berarti dilihat mana yang lebih kuat, laparnya kan hausnya kan. Jika seandainya yang lebih kuat laparnya, maka yang lebih bagus mau makan dulu. Kalau seandainya yang lebih kuat perasaan hausnya, minumnya dulu. Kalau seandainya sama keduanya, nah berarti kedua-duanya, maka dia minum dia. Nah, karena apa? Karena segala sesuatu yang ditujukan kepada satu tujuan, maka keutamaan sesuatu itu tergantung kepada apa yang ia tuju, bukan kepada sesuatu itu sendiri. Roti ini mana utamanya dalam banyak? Kan tergantung gasan siapa kan? Sampai itu bukan rotinya, bukan bajunya yang lebih utama kan? Cuma gasan siapa? Ya kan? Dari gasan orang lapar, nah hanya roti ini lebih berharga daripada baju. Kenapa? Gasan orang lapar. Tergantung kepada siapa ditujukan diberikan sesuatu ini. Ada bisa dikatakan banyu lebih utama daripada roti ketika ditujukan kepada orang yang haus. Orang yang haus, orangnya roti, haus dia satu apa? Nah, begitulah perasaan takut dan harap kepada Allah. Nah, wal khawf war raja'u dawa'u man yudawi bihimal qulub. Rasa takut kepada Allah ataupun perasaan mengharap kepada Allah itu obat bagi orang yang ingin mengobati, menambahi hati